Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan apa yang pernah ditanyakan oleh para pemirsa, siapa sih si Asri trader halnya ini. Jadi pemirsa, saya dilahirkan di Batang Kamis Malam Jumat Mei 1970 di sebuah kota kecil Aras di Pariaman, Kota Padang. Saya adalah anak keempat dari 8 bersaudara, dari keluarga yang sederhana, walaupun ibu dan bapak saya adalah seorang pegawai negeri. Jadi maklum, pegawai negeri itu adalah dahulunya memang gak susah hidupnya, sehingga untuk makan aja sering saya waktu kecil, kita berumur 5-6 tahun merasakan bahwa untuk makan harus ngutang. Jadi saya sangat kasih sama bapak dan ibu yang telah membesarkan saya sampai saya bisa seperti ini sekarang. Ketika saya bersekolah di Pariaman sampai kelas 4 SD, kelas 3 SD di SD Impres Aras, saya pindah ke Kota Padang karena orang tua juga bekerja di satu departemen, ya, tak usah kita sebutkan, walaupun mungkin waktu itu bagi pas-pasan karena anak banyak. Ya, alhamdulillah, walau dengan kehidupannya sederhana, saya tetap alhamdulillah berprestasi, hidup dan sehat walafiat. Tapi perpindahan ini saya kepada desa ke kota memang agak stres juga, karena memang perbedaan antara orang desa dengan kota memang agak dari psikologi untuk anak-anak agak signifikan. Kalau maksudnya itu agak harus diperhatikan segi psikologi, karena dalam setahun ya saya rasakan kita tertekan, ya, dengan keadaan di kota secara pergaulan. Jadi selama bertahun saya pindah di SD Angkasa 2 di Kota Padang, SD Angkasa 2. Saya juga alhamdulillah masih berprestasi dengan kehidupan yang sederhana. Tapi dengan itu, keluarga bapak saya mungkin agak keras, jadi saya pun, namanya anak kecil ya, baru kelas SD, kita agak trauma juga itu, karena dari orang tua pengajar ya di kampung saya, dengan bapak rasa senang untuk olahraga sepak bola. Itu menghilangkan ya, singkat cerita, saya masuk ke SMP kelas 1. Di kelas 1 saya ikut seleksi di Taruna Minang waktu itu, untuk membentukkan tim Haornas Sumbar tahun 384. Jadi alhamdulillah waktu seleksi dengan kawan-kawan di SMP dan seluruh anak SMP di Kota Padang, saya di SMP terpilih menjadi pemain berbakat waktu itu, ya, karena memang saya senang sepak bola. Saya terpilih dengan teman saya berarti berinisial M.
MS latihan saya di SMP MS. Singkat cerita kami latihan waktu itu dengan Pak Usman Cahyo dengan Pak itu Usman Cahyo. Saya terus giat latihan, mungkin sepak bola bukan sekedar hobi, mungkin udah menjadi candu. Setiap sore harus main sepak bola, main sepak bola tiap minggu. Untuk pengiriman tim Awamas waktu itu umur saya sudah kelewatan, karena selain bulan Mei yang dikirim untuk itu waktu itu umur yang bulan Juli waktu itu. Jadi saya diminta sama Pak Usman Chan untuk merevisi ijazah, tapi saya beratkan karena sama ijazah saya waktu itu nggak ini juga sih sama waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Waktu dalam keramatian, walaupun saya tidak berangkat menjadi tim Awamas waktu itu di Kota Padang, waktu itu saya ada pemilihan ikut tim Garuda 2. Waktu itu adalah tim penyeleksinya dari Jakarta, Pak Solekan dengan Pak Halilintar, kemudian dari Padang Pak Haji Suakman Iman. Waktu itu Pak Suakman Iman adalah legendaris sepak bola PSSI tahun 70-an. Dan di sanalah saya merasa bahwa apapun usaha kita, apapun kegiatan kita, berserah diri dan berdoa kepada Allah. Ketika mau ikut ujian atau seleksi, berdoa, sholat. Dan waktu itu saya pernah mendengar di ceramah-ceramah agama, ketika kita mau ujian itu sholatlah, salat tahajud. Tapi waktu itu saya nggak ngerti itu salat tahajud, tapi kalau Ustadz bilang kalau tahajud itu jam 12 ke atas. Jadi saya waktu itu saya tunggu besoknya mau seleksi, saya malamnya salat tahajud, saya tunggu, takut tidur saya nggak ini. Memang pernah waktu itu saya nggak berikan karena kawan-kawan udah berangkat dari Ornas. Waktu latihan saya berdoa, saya capek, ya Allah, sudah tahun ini setahunan lebih saya benar kasih kesempatan saya untuk main bola ke Jakarta dalam hati. Tapi dalam sholat sebelum seleksi waktu itu saya berdoa kepada Allah. Doanya mungkin saya karena nggak pandai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, tapi Allah mau mendengar apapun ucapan kita, walau dalam hati Allah akan menjawab kalau begitu kehendaknya. Jadi waktu itu ada 60-an kawan-kawan yang seleksi di Taruna Minang. Saya ikut latihan pagi itu. Kalau saya lihat pengalaman saya, kalau saya inspeksi diri, saya ini belum apa-apa waktu itu. Masih banyak kawan-kawan yang lebih pintar kayak si Boy, Anam waktu itu, lebih bagus menurut saya. Tapi alhamdulillah seleksi itu kan di samping nilai tinggi badan, waktu itu saya tingginya udah 157 kalau nggak salah, waktu SMP kelas 1 gitu. Seleksi mau naik kelas 2. Jadi ketika itulah doa saya berjabah, belum ada seleksi. Waktu itu Pak Haji Suakman Imam waktu itu datang dari tribun, lihatnya saya dribble bola, keping bola dengan kawan. Waktu itu Pak Suakman Imam langsung turun dari tribun, yang Pak Halilintar dengan Pak Solekan waktu itu, dan langsung dia menemui saya. Itulah alhamdulillahnya. Dan Pak Suakman berkata sama saya, dia bilang sama saya waktu itu, Dek,
rajin-rajin latihan ya. Dulu abang kecil kayak adik, alhamdulillah ya bang. Dan selama waktu saya pun berangkat, waktu itu terpilih pemain terbaik junior Padang saya, dan dari Payakumbuh waktu itu Bill Maizar yang sekarang menjadi pelatih PSSI dan pemain klub nasional. Kalau Bill, mungkin lain kali kalau ketemu saya mau membuat konten dengan Neil Maizar. Dalam 3 orang kami, saya, Neil Maizar, Aswandi dari Batu Sangkar waktu itu berangkat. Cuma Neil Maizar yang berhasil lolos. Itu saya mohon maaf kepada Pak Haji Soman. Kalau ketemu saya mungkin tidak dapat mensukseskan keinginan dia untuk mungkin maksudnya menggantikan dia di PSSI waktu itu. Sudah sebulan kami seleksi di Garuda 2 di daerah Cibubur, main dengan Indonesia Muda, dengan Persib Bekasi aja 1 kali kami kalah dengan Persib Bekasi. Memang juara waktu itu dia SMA, kami waktu itu ke SMP. Jadi pas pentohir ujian terakhir dari kesehatan, di sanalah mungkin ya, karena Allah menginginkan saya bukan di PSSI, saya kena di daerah fisik saya, karena memang seleksinya itu pertama otak untuk PSSI, kemudian kebugaran badan dan kesehatan. Untuk semua permainan, kebugaran badan, teknik bermain, masih betul dasar-dasar passing, dribble bola, keeping bola, alhamdulillah saya berhasil. Tapi dalam di kesehatan, saya waktu itu memang dari kecil ada varises sebelah kiri, jadi PSI memang harus yang perfect, mungkin kayak masuk abri gitu, tidak boleh varises, takutnya mungkin meletus atau kita cedera waktu latihan. Jadi selesai itu saya gagal, dan cuma dari Maizar lah yang lolos. Kemudian teman saya Suwandi coba juga waktu itu kami balik bertiga ke Padang lagi. Kemudian cuma dari Maizar lah yang dipanggil untuk lanjut di pelatihan, langsung di training ke luar negeri waktu itu, Cekoslovakia kalau nggak salah. Jadi saya cukup berat waktu itu ya, namanya salah, mungkin Allah memberi segitu menghibur saya waktu itu, mungkin karena udah latihan, udah sering giat latihan di rumah, udah dapat merasakan bagaimana sih menjadi bermain di tim nasional walaupun cuma seleksinya di junior waktu itu. Jadi kalau bapak dan ibu, kalau memang ada anak-anak kita yang berbakat, mungkin saya harapkan semua pun harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Maksud saya bukan yang nggak diperhatikan, memang waktu itu orang tua sibuk, jadi untuk operasi pernah diobat waktu saya kecil, ibu saya nggak mengizinkan saya operasi perises karena takut hal-hal yang tidak diingini, atau mungkin orang dulu kan kurang ya pengetahuan mengenai kesehatan itu, jadi saya nggak operasi, sehingga itu lebih membuat saya gagal dalam seleksi nasional PSSI Garuda 2. Dari cerita setelah pulang, saya sangat kecewa, tapi memang ada diajak sih sama Uncu waktu itu di Diklat Padang, tapi orang tua tidak mengizinkan saya untuk memulai lagi dari bawah, maksudnya itu karena udah tembus di
PSSI adalah hal yang sangat membanggakan saya waktu itu, tapi namanya perjuangan, Allah berkehendak lain. Jadi itu saya berpikir melindungi diri bahwa kita berbuat apapun, sekuat apapun, Allah yang akan mengarahkan kita. Sehingga saya harus mengalihkan kemampuan saya terbang ambing juga ya, mau terus di sepak bola, sementara saya tidak fisik, maksudnya ada kekurangan di fisik saya untuk melanjutkan sepak bola. Tapi namanya hobi saya terus, kami giat cuma latihan di sekolah aja waktu itu, dan mungkin banyak aja klub yang ngajak, PLN Mekudung ngajak untuk pemain saya. Merasa waktu itu trauma, nggak ikut waktu itu, cuma ikut di klub kecil aja di daerah. Kemudian tamat SMP, SMA mulailah saya baru itu berpikir mau kemana nih, hidup yang harus kita jalani. Istilahnya SMA itu adalah perlu pendekatan orang tua, harus benar-benar dekat dengan anak untuk menentukan jati diri kita, dan anak-anak harus dibimbing sebagaimana mestinya. Kalau alhamdulillah, walaupun bergaul dengan kawan-kawan yang hampir terjerumus, tapi kalau pernah kita, waktu kecil saya mendengar pengajian, kalau ada masalah, walaupun senak-anak kerja kalau sholat, sembahyang, kita mengadu kepada Allah, apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu. Jadi ketika mau SMA, saya berkeinginan, saya waktu itu ikut Penmaru. Jadi kawan-kawan udah les semua, udah persiapan banyak, sementara saya mengandalkan pelajar di sekolah aja waktu itu. Dan saya pun yakin, walaupun pelajar sekolah, kembali saya lakukan adalah salat tahajud. Bukan maksud saya salat istiqoroh, karena tahajud harus tidur, tapi saya tidak tidur. Dulu namanya Penmaru, UMPT, ujian masuk perguruan tinggi. Saya waktu itu sholat lagi, dan itulah yang saya ingat. Saya menangis dan minta kepada Allah, kalau saya tadi nggak lulus di universitas, kemungkinan saya jadi beranda. Saya mengadu kepada Allah, tunjukilah saya jalan lurus. Alhamdulillah waktu itu yang saya minta dalam bahasa Indonesia juga waktu itu, karena saya bahasa Arabnya kurang. Yang saya minta, ya Allah, kalau sebelah Lumang besok ujian, kalau ujian itu apa yang saya ingat dari pelajaran itu, ya Allah. Itu aja doa saya waktu itu. Alhamdulillah saya bisa melewati ujian itu, dan apa yang keluar memang apa yang saya ingat. Sing saya baca waktu pelajaran mulai fisika, matematik, kimia waktu itu. Nah, saya pun ambil jurusan pilihan pertama teknik mesin, pilihan kedua otomotif, pilihan ketiga EPOK. Jadi sehingga guru-guru saya kaget waktu saya lulus Penmaru. Bukan guru saja, orang tua pun sampai kaget, karena saya waktu itu udah mulai bandel. Pikiran saya nggak akan lulus karena saya melihat ujiannya di kampung. Saya balik ke kampung, waktu ujian buat yang lihat
saya lulus adalah kakak saya yang diundang waktu itu, almarhum Sukri waktu itu yang memberitahu saya bahwa saya lulus. Alhamdulillah. Jadi juga bahwa saya tahu Allah menunjukkan jalan saya di sini. Jadi lepas saya petik pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, berdoalah, sholat malam meminta kepada Allah. Nggak ada kekuatan dan kekuasaan selain Dia. Itu yang saya rasakan. Dan kemudian saya tamat kuliah, alhamdulillah bekerja dan bisa berkeluarga, kehidupan istri sebenarnya. Dan mungkin itu aja dulu. Mungkin kesempatan lain masih banyak yang bisa saya ceritakan setelah saya bekerja. Nanti sekarang di Batam, yang mengembangkan bisnis tanpa modal, ini cukup bagus. Nanti adik-adik atau teman-teman bisa mengambil hikmah dari ceritanya, dan saya akan kasih tahu bagaimana sih yang kata orang bisnis tanpa modal. Dan kemudian di konten-konten yang lain pun saya pernah bercerita masalah bangunan ya, karena memang itu saya waktu SMP, SMA saya mengikuti itu paman saya adalah seorang tukang ahli di kampung. Jadi masalah di konten-konten ini kita lihat saya bercerita masalah bangunan, memang itulah saya itu beli baju, beli lebaran itu harus bertukang. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya tidak begitu maksudnya. Jadi sekarang kerja keras dan apa yang kita lakukan itu Maha mengetahui, dan semua ada hikmahnya. Oke, untuk cerita selanjutnya akan saya ceritakan pada episode lain, bagaimana bisnis dan segala macam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.